RFM 94 Mojokerto, cinta itu sederhana, sesederhana kita memberikan senyuman. Hola, Hola, kita sudah ada di talk show bersama dengan Rumah Sakit Gatul Sobat R. Iya. Dan seperti yang sudah kita kasih clue-nya dari pagi tadi, bahwa hari Sabtu ini kita akan ngobrolin satu keluhan yang kenapa ini kok kayaknya identik sama musim hujan gitu ya. Mesti ngebres, terus demam, sakit kepala, pusing-pusing. kayak gitu. Tapi sebenarnya aku pagi hari ini pun juga sudah demam loh Sobat R. Demam apa? Demam dekat sama Dokter Baros. Iya. Nggak cuma bercanda kok dok ya. Oke, kita sapa aja Dokter Baros. Halo, selamat pagi dok, mikrofonnya. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Iya, kayaknya udah berapa puluh tahun kita nggak pernah ketemu lagi Iya, dok, setelah talk show yang pertama itu ya. Waktu itu Mbak masih kecil ya? Masih kecil, masih ingusan waktu itu ya dok. Sekarang udah gede tuh. Iya, Ini ada kegedean suara Mbak lagi Mbak. Ada suara siapa lagi? Oh iya, sebelahnya Mbak Kristin. Halo. Halo. Gimana kabarnya Mbak Kristin? Baik ya, sehat. alhamdulillah. Dan sekali lagi tapi kita adalah influenza Sobat R ya. Nah dok, ini ngomongin soal influenza. Sebetulnya apa sih influenza itu dok? Apakah benar seperti yang tadi sempat saya gambarkan, ngepres, demam, sakit kepala, terus irung mampet gitu, terus kalau ngomong siaran jadi sobat RFM, kayak gitu dok. Apa benar dok seperti itu kan? Bindeng ya, kayak bindeng ya. Bindeng. Pas Jadi pilek itu gitu ngomongnya dok. kan jadi ada gitu, gak Sobat bisa lo gitu. kok jadi gitu. Wah, gitu. Gimana Kayak pepeng tuh ceritanya. Pepes makanya. Ya silakan dok. Jadi memang influenza itu memang suatu penyakit dengan yang disebabkan oleh virus. Nah itu emang bisa berulang infeksinya karena ya itu tadi si virus ini, karena virus itu menyerang kan ketika kondisi tubuh sedang menurun. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya kecapean, terus kurang jaga stamina tubuh, kondisi tubuh itu, nah itu mudah sekali terkena virus yang menyebabkan influenza itu tadi ya. Dan memang tanda-tandanya seperti tadi itu. Itu ya dok ya. Demam, bersin-bersin. Terus, Nah influenza sendiri itu apa sih dok? Pengertian dari influenza? Sebenarnya suatu penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang pertama dulu itu ditemukan karena dulu mematikan influenza itu kan. Oh ya? Iya. Nah, sekarang ada beberapa yang mematikan, kayak kemarin waktu sempat wabah flu burung. Itu kan influenza juga ya kan. flu babi. Flu babi. Gimana tuh? Ada flu babi. Ada sih. Flu babinya. Saudaranya langsung. Dok, kok gitu sih dok? Aku bukan babi dok. Waktunya maksudnya dia tadi mau manggil aku baby gitu. Hai so baby. Ngeles ceritanya. Hai baby ngepet. Biasa yang jaga lilin nggak boleh ngomong gitu ya. Bagi hasil. Gimana dok? Silakan dilanjut. Habis itu karena memang dia disebabkan oleh virus, jadi banyak tanda-tandanya. Pertama kondisi tubuh mulai menurun, terus ada demam, terus sakit kepala, radang tenggorokan, terus ada nyeri-nyeri sendi, pegel, terasa lemas. Itu juga masuk. Itu termasuk juga Gejalanya influenza juga itu dok juga ternyata. termasuk dengan gejala influenza. Oke. Seperti itu. Terus Nah dok, ini aku apa kamu? Ayo Suci sih. udah kamu yang tua aja daripada nangis berarti. Nah dok, apakah sakit influenza ini dipengaruhi sama musim sih dok? Karena kalau mengingat musim hujan atau dingin kok selalu identik sama influenza kayak gitu. Emang termasuk juga? Jadi sebenarnya kalau masalah memang identik dengan musim, ketika musim hujan atau enggak kayak musim gini, pancaroba ini kan? perubahan musim itu memang karena dia perubahan musim itu menentukan kondisi tubuh kita. Jadi ketika lagi perubahan musim kita lebih gampang capek, kurang jaga stamina. Nah itu hanya tentang jadi lebih kondisi ke tubuh. kondisi tubuh aja gitu sehingga ya. mudah terserang influenza. untuk virus. Oke. apapun musimnya, kalau emang nggak terjaga ya. Ya, Bisa seperti juga itu. influenza datang ya. Cuma lebih banyak karena pas lagi musim hujan. Seperti itu. Pas pulang kerja kehujanan. Kena Jadi Perubahan cuaca juga itu loh. Iya. Oke. Sip. Perubahan jam makan. Silakan. Tadi mau tanya apa? Apa ya? Ya kan? Ya udah. Terus kalau ngomongin tadi kan katanya virus ya dok ya. Itu ada berapa jenis sih? Sebenarnya Virus penyebab influenza. Ini Oke. influenza itu ada 3.
Influenza itu ada 3, yaitu influenza tipe A, tipe B, dan tipe C. Kirain tipe 2136 dok. Itu tipe rumah ideal itu Mbak. Hari Senin harga naik. Lah ini Sekarang juga dapatkan lah. ini kontraktor properti Gitu makanya. ganti Ini nih. banget ya. Oke, untuk yang tipe A Tipe bagaimana? A itu biasa menyerang pada mamalia dan manusia. Lalu kalau untuk yang tipe B itu manusia dan binatang laut. Dan tipe C itu biasanya pada babi gitu. Terus habis itu Ini juga manusia juga masuk ya di tipe juga. C ya. Cuma jarang biasanya. Ngomong gitu. babi kok jadi tersenyum. Ngadepnya dokter itu beda. Babi. Oh enggak, tadi refleks aja, refleks. Sambil Ini agak ngelirik. enggak enak ya. Kenapa kayaknya saya kok tersudut ya di sini ya? Oke, jadi ini tipe A, tipe B, tipe C dan semua tipe ini yang membedakan apa yang tetap ada adalah manusia loh. Ternyata Iya. bisa tipe A, tipe B dan C ada semuanya Ada ya di memang sini karena ya. memang dia kayak ibaratnya daratan terakhir lah manusia itu gitu loh. Lah terus Oke, kalau oke. flu burung itu tipe apa, Dok? Itu yang masuk ke Yang mamalia A, dan unggas itu tipe A. Yang A, tipe A, ya unggas kayak gitu. Oh iya, tadi kan dokter ngomongnya mamalia doang, unggasnya nggak disebut. Oh iya. Bingung yang mana? Nah dok, influenza ini termasuk jenis penyakit yang menular. Iya, menular Iya kan? dan mudah sekali menular. Nah, Gitu. mudah sekali tertular. Apa yang sebaiknya dilakukan dok untuk mencegah penyebaran virus ini? Apalagi kalau kebetulan kita sebagai orang tua terus masih punya anak-anak juga, ya kan? Nggak mau lah kita anak-anak kita sakit kayak gitu kan? Gimana tuh dok? Jadi pertama jaga higienitas ya. Yang pertama jaga kebersihan diri, yaitu sering cuci tangan. Terus habis itu kalau bersin kalau bisa itu jangan ditutup pakai tangan. Jangan tutup pakai tangan. Pakai tisu dibuat. Oh, kirain kalau saya pas bersin jangan tutup tangannya, pakai tangan saya aja dokter Warsita. Gitu. Dokter baru pasti ngomongnya, jangan tutup pakai tangan, pakai apa dong? Pakai tutup panci aja. Kayaknya yang pas tutup panci itu Gitu deh. ya. Kirain so sweet loh tadi itu ya penggambarannya. Oh gitu ya dok ya. Nah ini bagaimana dok? Kalau kita tahu kita ini terserang virus influenza. Ya itu tadi tanda-tandanya yaitu demam. Terus habis itu nyeri kepala, badan lemes, terus bersin-bersin, nyeri tenggorokan, nyeri-nyeri sendi. Iya biasanya tenggorokan Oh terus kayak badan, kayak apa aku lo kasar lorok kabeh gitu Pegel-pegel ya. semua. Sakit semua rasanya kayak itu habis tanda-tandanya. istilahnya ada yang ngomong aku habis macul 5 hektar gitu. Nggak ngapa-ngapain ya kan. Apa yang kadang-kadang orang itu. Heran. Nah ini kadang-kadang di tenggorokan juga akhirnya keluarnya batuk ya dok ya. Kadang-kadang keluarnya seperti batuk. itu ya. Ada beberapa batuk dan Berdahak pilek, kayak gitu berdahak. ya. Dan dahaknya pun bisa dibedakan dari antara virus dengan bakteri juga. Oh, iya. Dari ingusnya juga, dari sekret-sekretnya juga. Sama-sama bisa influenzanya. Oh enggak, jadi biasanya kalau pada Gimana? kondisi influenza itu mudah sekali untuk terserang dengan bakteri. Gitu. Cuma ya itu nanti saya jelasin lagi. lebih Oh jelas. gitu. Iya deh, boleh. Ini buat sobat RFM yang pengen dijelaskan juga sama Dokter Baro, silakan ya tentang influenza. Bisa telepon di 3-nya 4 kali 94. SMS-nya di 0812359900. WhatsApp-nya juga bisa ya di nomor yang Iya, sama. tapi kalau SMS jangan lupa formatnya Sobat R ya. JM, pagar nama, pagar L atau P, pagar usia, pagar alamat, dan pagar pertanyaan dari Sobat R. Oke, terus untuk Facebooknya RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @RFM Mojokerto. BBM-nya di 73D, 7CD, 4E. Live streamingnya www.rfm94.com. Oke, balik lagi sama Dokter Baro sekarang Sobat R. Nah dok, ini masih ngobrolin soal influenza ya. Saat terkena influenza nih dok, ini sebaiknya apa yang kita lakukan dok? Beristirahat total atau bagaimana? Jadi kan karena memang influenza ini kembali lagi karena kondisi tubuh ya. Berarti yang lebih utama itu adalah istirahat yang cukup, yaitu minimal 7 sampai 8 jam. Ya, minimal 7 sampai 8 jam karena kalau kondisi sakit lebih baik banyak istirahat. Nah, terus habis itu minum air putih minimal 7 sampai 8 gelas. Gitu atau 2 liter per hari. Jadi lebih Gelas banyak apa minum itu, Dok? air putih ya? Gelas biasa, gelas yang enggak, cangkir teh. Kamu maunya gelas apa? Gelasnya soda gembira itu 8 gelas gitu kan. Hampir segalon dong. Ukurannya sasa itu.
lebih banyak disarankan lebih banyak minum air putih ya dok ya? Lebih banyak minum air putih. Kenapa seperti itu? Karena kan ketika dia demam juga banyak cairan yang sebenarnya tidak terlihat dia keluar gitu. Jadi rehidrasi. Dan kita taunya bahwa kita cukup hidrasi yang cukup atau enggak itu dari warna urin. Gitu. Nanti kita bisa ketahuan kalau misal dari warna urinnya dia kuning jernih itu bagus hidrasinya. Tapi kalau kuning pekat berarti dia kurang cairan. Gitu ya. Disarankan untuk lebih banyak minum air putih itu tadi ya dok ya. Gitu. Oke, istirahat, minum air putih terus menghindari penggunaan alkohol dan tembakau, merokok, minum alkohol, lalu jika perlu kalau misal buat ngilang-ngilangin nyeri-nyerinya pakai sejenis paracetamol, ibuprofen itu boleh untuk menghilangkan nyeri. Dan tidak disarankan untuk antibiotik yang tidak dianjurkan oleh dokter. Karena banyak yang salah kaprah. Beli sendiri gitu ya diresepin sendiri. Diresep sendiri atau enggak dibeli sendiri di apotik atau di toko-toko kayak gitu ya. Dia saya flu nih. Nah, enaknya pakai antibiotik ini gitu. Kemarin saya berobat ke dokter dikasih antibiotik, padahal ketika dokter ngasih antibiotik itu dia ada pertimbangan lain selain flu. Gitu, mungkin sekretnya dia yang saya bilang itu tadi udah terinfeksi bakteri sehingga dia berwarna hijau gitu. Terus kalau misalnya memang sudah lebih dari 1 minggu gitu itu perlu namanya antibiotik. Tapi yaitu atas saran dokter biar kita tahu bahwa dosisnya seberapa dan ini dipakai untuk berapa kali. Dan ketika sudah dikasih antibiotik diminum teratur dan gitu dihabiskan ya dok ya. Dihabiskan dan minum teratur. Nah itu kadang-kadang yang kita kalau udah ngerasa enak itu sok luwes waras gak dihabiskan kayak gitu. Dia. Emang kenapa sih dok kalau misalkan udah enakan kok ini udah sembuh gitu gak dihabiskan? Karena antibiotik itu dirancang untuk ada ya waktu paruh obatnya itu efektivitas obatnya itu dalam sehari itu berapa kali gitu. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali gitu. Berarti kan per 8 jam dia harus minum. Kalau 2 kali berarti per 12 jam 7 pagi sama jam 7 malam gitu. Karena itu mempengaruhi kerja obat. Kalau nggak teratur minumnya habis itu bolong gitu. Kadang lali gitu ya itu dok. Jadi membentuk tubuh kita untuk meresistenkan si kumannya itu, bakterinya itu. Gitu. Bakterinya jadi kuat. Jadi dia kayak di training gitu. Oke. Nah dok, tapi ini kebanyakan orang menganggap bahwa influenza ini adalah penyakit yang istilahnya nggak terlalu bahaya lah ya. Kadang-kadang ada yang nanti sembuh sendiri kayak gitu. Itu bagaimana dok? Apakah sebenarnya influenza itu memang bisa sembuh sendiri atau kalau kita influenza begitu ada bersin atau demam langsung berobat atau bagaimana sih sebenarnya tindakan yang tepat gitu kalau kita terkena influenza dok? Jadi gini, kalau untuk influenza itu kan ciri-cirinya hampir sama dengan penyakit lain seperti demam berdarah, seperti tipes. Iya kan sama-sama demamnya. Sama-sama demam, gitu ya. sama-sama lemas, sama-sama terasa nyeri kepala pada demam berdarah pun gitu. Nah ketika kita bilang bahwa itu influenza atau bukan, itu ya lakukan pemeriksaan. Cuma saran saya ketika kapan sih harus periksa atau enggak ini influenza yang ini flu biasa gitu. Itu ketika lagi endemik nih, sekarang lagi demam berdarah gitu kan. Lebih baiknya periksa ketika dia demam. Gitu, demam nih, jangan-jangan saya demam berdarah karena lagi endemik toh. Gitu. Lagi musim. Lagi gitu, musim. Ya kan? Jadi kalau misalnya enggak periksa malah justru jangan-jangan bener demam berdarah gitu. Tapi kalau periksa kan nanti yang ternyata ini cuma flu biasa. Dikasih obat, tapi biasanya kalau dokter pun menyarankan bahwa misal demam hari pertama, hari ketiga atau hari keempat cek darah. Iya gitu, dok. Ini ketahuan. udah ada yang gabungan. Coba kita angkat dulu ya dok ya. Halo, selamat pagi. Ternyata sudah keputus. Keputus. Ya, oke, dicoba lagi ya. Silakan buat sobat RI yang lainnya. Kita buka kesempatan telepon di 3-nya 4 kali 94, monggo. SMS juga di 081234594400 juga silakan ya. Facebooknya RFM Spasi Mojokerto udah kita bikinin status. Tinggal komen doang. Kalau yang mau mention di Twitter juga boleh. Oke. RFM Mojokerto. Halo, selamat pagi. Halo. Kok suaranya nggak keluar ya kayaknya ya ini ya. Halo. Kayaknya ada ini masalah dengan teleponnya deh. Oke, bisa ditutup dulu. Hello. Nanti nyoba ini ya, telepon lagi. Tadi ada suaranya tapi nggak keluar. Nggak tahu berpet itu tadi. Halo, selamat pagi. Halo. Nah, ini keluar pagi. kalau ini. Halo pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Randy ya? Iya, berarti yang disuruh pertama Randy. Oh iya. Saya jomblo dhisik ya. Enggak, siapa bilang jomblo? Single ya?
Single. Kayaknya lebih terhormat kalau single. Oke, Mas Randy yang ada di Jombang mau tanya apa nih sama Dokter Baros dan Mbak Christine? Dokter siapa tadi? Dokter Baros. Oh, Dokter Baros. Iya. Ini kan mungkin yang sering saya alami itu adalah penyakit influenza gitu, flu dan sebagainya. Kadang itu saya kalau minum obat sampai habis 4 kaplet gitu kan. Oh, beli di toko-toko itu ya? Iya, toko-toko yang berinisial B dan apa gitu. Nah, itu apa namanya? Apakah itu dosisnya itu baik gitu loh. Kadang kalau misalnya saya minum yang berinisial M itu ya, habis 4 kaplet itu nggak sembuh-sembuh. Tapi kalau yang B gitu kan 2 kaplet itu sudah sembuh gitu loh. B sembuh, yang nggak sembuh-sembuh tadi yang apa? Yang M. Iya, misalnya M itu sampai kemarin tuh habis hampir 5. Nggak sembuh-sembuh, nggak ngefek ya? Nggak ngefek. Apakah itu gara-gara dulu kebiasaan yang minum yang B? Apakah pengaruh seperti itu? Dan pertanyaan kedua itu yang pengobatan yang tanpa kimia herbal itu misalnya untuk influenza itu baiknya minum apa? Apakah beras kencur atau apa? Dan seperti beras ketan kayak elola warak lagi. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mas Randy ya. Namanya Mas Randy ini juga sering mengalami flu ya, makanya dia tadi sampai apal minum ini Dok, obat ya sampai kadang habis 4 kaplet gitu tadi ya. Kalau untuk yang B, yang ada tulisannya B itu langsung sembuh Dok. Tapi kalau yang M nggak sembuh-sembuh, ini apakah karena pengaruh minum yang B itu tadi Dok? Yang ada tulisannya B itu tadi Dok? Oke, jadi kalau misalnya untuk obat itu sebenarnya cocok-cocokan pertama. Yang kedua sugesti. Kalau misalnya untuk kandungan obat itu saya nggak tahu kalau yang M apa B itu memang kandungannya sama atau enggak. Gitu. Tapi sebenarnya apa sih maksudnya B sama M itu Dok? Itu merek. Oh, merek dia. Merek inisial. Tadi kan ngomong inisial. Ini nggak boleh bilang sponsor. Oh, iya. Sponsor. Gitu. Saya kira tadi mungkin ini ada kode-kodenya gitu. Ternyata inisial. Oh iya. Pinter sampean ya. Lagi ada kode-kodenya gitu. Oh jadi ini ya lihat-lihat dulu ya cocok-cocokan ya. Jadi kalau misal memang dosisnya sama gitu, ya baru berarti kalau dosisnya beda berarti memang yang misal si B memang lebih dosisnya lebih tinggi, dia bisa lebih cepat sembuh. Ya mungkin B, atau mungkin kalau ternyata dosisnya sama itu kembali lagi cocok-cocokan dan sugesti. Oh, gitu. Emang biasanya kalau terbiasa udah dosis tinggi gitu kena dosis yang agak rendah gitu, memang ini ya Dok ya nggak ngaruh ya? Karena udah terbiasa tinggi ya Dok ya. Resistan. Oh, oke. Ya. Terus soal apakah ada obat herbal untuk mengatasi flu? Dok? Jadi untuk obat herbal, maksudnya nih apa obat herbal yang langsung jadi kapletan apa? Tadi kalau Mas Randy ngasih contoh mungkin beras kencur kayak atau apa gitu, mungkin ada yang lebih alami gitu. Ya bisa ya. Bisa, tapi ya itu bikin sendiri pastinya gitu. Itu sebenarnya kalau yang itu yang karena kenapa harus bikin sendiri? Karena kita tahu bahwa kita nggak pakai kimia di dalam situ. Gitu. Nah, ini kayaknya udah ada gabungan lagi nih Dok. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Hana. Pagi juga. Dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Yuni di SMB Sulamulang Barat. Oh, Ibu Yuni. Oke, Ibu. Silakan, Bu. Ini bahas soal influenza. Betul sekali, Bu. Ya, nanya soal dokter. Pagi, Dokter. Selamat pagi. Iya, berbeda ya antara flu sama influenza itu perbedaannya bagaimana? Saya sekarang melihat keponakan kembar. Iya. Itu flu-nya nggak sembuh-sembuh, beler terus kayaknya berbulan-bulan. Keponakan? Iya, keponakan. Usia berapa? Usia belum sampai 2 tahun, 1,5. Satu. Kembar itu flu-nya dua-duanya flu nggak sembuh-sembuh. Saya pernah dengar katanya kalau flu kayak gitu bisa hubungannya dengan bisa ke radang otak, betul nggak Dok? Ada hubungannya ke radang otak gitu ya, apa betul? Kok flu-nya nggak sembuh-sembuh, udah ke puskesmas dikasih antibiotik dan sebagainya, memang belum yang scan segala gitu. Oh gitu ya. Itu aja Mbak Hana. Oke. Dokter, makasih. Iya sama-sama, terima kasih banyak Ibu Yuni. Ya.
Ini Ibu Yuni tanya perbedaannya flu sama influenza, Dok. Apa bedanya? Kayak secara kasar tulisannya kok beda ya. Influ. Iya. Influenza disingkat flu. Nah, tapi kita Nggak ini tahu, aja dokter iya, Baros dokter yang menjelaskan aja. ya. Kalau itu kan pemikiran kita ya Sobat R ya. Pemikiran sederhana itu tadi. Monggo Dok. Jadi memang influenza atau biasa disebut dengan flu. Itu Sama ya, sama. kependekannya ya sebenarnya flu sama Flu itu kependekan sama. dari influenza. Coba untuk masalahnya keponakannya ini 1,5 Tahun. umurnya 1,5 tahun dan Yang sudah flu, 2 bulan hidungnya nggak meler sembuh-sembuh. katanya, yang mungkin kelihatannya seperti flu. Nah makanya itu kelihatannya seperti flu. Tapi belum tentu ini flu ya. Ya belum tentu karena bisa saja kalau misalnya kita bilang bahwa itu meler apa? Apakah penyebab alergi? Apa penyebab infeksi dari sinusitis? Kan bisa meler gitu. Kalau alergi dia dingin, bisa alergi atau enggak dia kena debu, Betul terus betul. meler. Nah terus ya itu tadi tanda-tandanya ada demam enggak, terus habis itu nyeri-nyeri enggak, nyeri kepala enggak, gitu lemes. Yang ditakutkan tadi kan salah satunya katanya bisa ke radang. Selaput. Apa betul itu, Dok? Itu infeksi akhir yang ibaratnya karena udah terus-terusan terinfeksi ya, bukan karena flu-nya, tapi mungkin karena ada infeksi lain gitu. Nah, istilahnya komplikasinya lah. Tapi kalau flu sendiri sebenarnya ini enggak sampai ke situ enggak sih, Dok? Radang itu tadi menyebabkan Jarang radang sekali gitu. karena Jarang ya. karena flu itu ya self-limiting disease gitu loh. Jadi dia menyembuhkan diri sendiri. Ketika tubuh kita udah terpajan dengan virus, nah tubuh itu terbiasa membentuk antibody sehingga dia lebih kuat lagi gitu. Jadi memang kondisi tubuh kita yang harus dijaga. Iya, gitu. Kalau yang masalah dia meler lebih dari 2 bulan dan sudah diobatin ini. Ke puskesmas kemana tadi sudah dibawa ke Coba ini? dicek apakah itu memang sinusitis bukan, rinitis bukan gitu. Sinusitis kan bisa dia meler, Jadi alergi. sarannya Dokter Baras buat keponakannya Ibu Yuni ini lebih baik bagaimana? Cek ke Dicek dokter dulu. lagi ya, dipastikan ya. Lebih tepatnya ke dokter spesialis anak, apa nanti bisa dilihat bahwa oh ini memang hanya THT misalnya karena sinusitis ya. Gitu bisa. Gitu nanti kan di foto, ada di foto untuk melihat gambaran sinusitis atau bukan. Iya, kan tadi kembar ya. Jadi biasanya kalau kembar kan mesti barengan ya, mesti Nular gampang kan? nular ya. Terus anak kecil kan juga lagian kadang ini toh, Dok. Saya mau ini dokter jangan jadi deh, Dok. Ini loh, Dok, maaf refleks, Dok. Itu lah. Gak penting ya. Gimana? Naluri. Naluri katanya. Naluri. Ini loh, Dok, kadang kan anak-anak itu suka kalau pas dimandiin ada air gitu kan, itu juga mungkin salah satu penyebabnya ya, Dok ya, suka minum air. Dan Ada telepon lagi? Ada telepon lagi. Oke, boleh. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Mohon maaf mau Iya. naik lagi. Waalaikumsalam. Oh, iya. Oh, ada apa, Mas? Iya. Ada yang Ini tambahkan? satu lagi pertanyaannya. Iya. Macam-macam flu itu apa aja, Dok? Jadi apakah ada flu itu yang bisa dibedakan misalnya dari gejalanya seperti apa mungkin bisa diterangkan nanti. Apakah flu itu virusnya sama gitu loh? Maksudnya apa namanya? Indikasinya itu kalau ini dikatakan flu yang dan kenapa kok setiap flu itu berarti sirah itu plang gitu. Itu yang Flu, Mas. dan itu. Jadi yang membuat beraktivitas ketika flu itu kan ketika kepala itu plang itu kan yang membuat kita berat dan itu mungkin alurnya itu seperti apa kok seperti itu. Mungkin alurnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf. Oke, terima kasih Mas Nggak, Randy. soalnya gini loh, Apa? kalau misalnya flu kan pleng-pleng. Heeh. Soalnya kaki yang pleng berarti kecekluk itu bukan flu itu ya. Iya, betul. Oke deh. Apa? Ada lagi? Enggak, ini cuman yang saya ganti mau tanya ke Mbak Christine. Oh, tanya Mbak Christine boleh, Iya, silakan. karena kan ini udah ngomong masalah dokter Baros tadi menyarankan ahli anak. Terus biar ditujukan kemana? Itu kira-kira di rumah sakit Gatul. Nah, ini ketemu Ada. sama siapa kalau dokter anak gini? Kalau dokter anak ada dokter Trias Tuti. Setiap hari Rabu dokter jam Trias 2 di situ juga siang. ya. Rabu jam 2 Jam siang. 2 siang. Sampai selesai biasanya, sampai habis pasien sih. Oke. Jadi habis Iya. itu bisa diarahkan dokter Trias. Kalau misalnya ke THT-nya. Bisa, ke THT-nya itu kita ada hari Senin sampai hari Kamis. Jamnya beda-beda. Ada 2 sih dokter kita ya. Kalau untuk THT dokter Kalau untuk THT itu
ada dokter Tutut itu setiap hari Senin, Rabu, Kamis jam 4 sore. Dan untuk hari Selasa dokter Nutrisno jam 4 sore sampai selesai sama. Oke. Tapi jangan lupa daftar dulu, tetap harus tetap teleponnya telepon di 0321 321 681 ekstensinya 107 di pendaftaran. Nah. Setelah itu nomor masuk ke tempat praktek dokter harus datang untuk mengambil nomor antrian. Jadi tidak berdasarkan nomor antrian yang ditelepon. Beda gitu. Tetap ya lewat telepon dulu lewat ya. telepon dulu. Nanti masuknya berdasarkan nomor kedatangan. Oke, sip. Balik lagi nih Dokter Baros, tadi pertanyaannya dari Mas Randy ya. Tanya tentang macam-macam flu nih, Dok. Apa bisa dibedakan sih antara yang satu dengan lainnya dari gejala-gejalanya kayak gitu, Dok? Jadi memang flu itu sebenarnya pada dasarnya, pada garis besarnya itu gejalanya sama. Gejalanya sama, yaitu nyeri kepala, demam, terus habis itu badannya lemes yang tadi saya tenggorokan tadi saya jelaskan juga ya. Terus mata berair, itu pada gejalanya itu sama. Gitu. Cuma penyebabnya itu itu dia, apakah tipe A, tipe B, tipe C gitu. Tapi yang paling banyak adalah tipe A dan tipe B, jarang tipe C. Gitu, kecuali endemik ya, kayak kemarin tuh flu babi gitu ya. Seperti itu. Oke. Terus kenapa ya, Dok? Setiap kali flu kok mesti diikuti dengan kepala yang pleng-pleng itu tadi? Sampai alurnya seperti apa minta katanya? Alurnya itu kayak gimana, Dok? Iya, itu mungkin dari sini ke terminal ke Bangsal. Oke, tapi kita coba angkat telepon dulu, Dok, sebelum menjawab alurnya. Kayaknya panjang kalau alur ini ya. Halo, selamat pagi. Halo. Oh, udah lepas iya. ya. Boleh deh dicoba kembali ya. Oke, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Nggih, pagi. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Kolis, Mbak. Oh, Mas Kolis. Nggih, monggo Mas Kolis. Mau tanya apa sama Dokter Baros? Ini masalah flu, Mbak. Nggih, influenza. Ya, kebetulan Mbak saya terkena flu. Oh, iya. Itu sebenarnya saya biasanya nggak dengerin, Mbak. Alamin, Mbak. Yang mau saya tanyakan itu penyebabnya apa, Mbak? Penyebab flu. Apa dari makanan atau dari debu atau apa, Mbak? Oh, gitu ya. Oke. Obat yang mujarab itu apa, Mbak? Oke. Itu aja. Ya, itu aja, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih ya buat Mas Kolis. Oke, Dok, monggo bisa disebutkan dijelaskan alurnya dari Mas Randy tadi minta alurnya, Dok. Setelah panjang ya, Dok ya, alurnya mau, Dok ya. Mau tanya, Dok. Udah kamu nanti aja. Alurnya, Dok. Jadi untuk alurnya kenapa bisa pada flu itu nyeri kepala? Sampai ada pleng-plengnya juga itu sebenarnya kalau saya jelaskan panjang. Ya. Jadi ini menyangkut pada keseimbangan dari kimia dalam tubuh. Nah, kadar kimia dalam tubuh, prostaglandin, sehingga dia nyeri kepala. Gitu. Lebih singkatnya sih seperti itu. Kimia dalam tubuh terganggu oleh virus itu. Akhirnya ada pleng-plengnya itu ya, Dok ya. Oke, langsung ke Mas Kolis, Dok. Penyebab flu itu apa sih, Dok? Makanan, debu atau apa? Terus kalian juga obatnya itu yang mujarab itu apa gitu. Kebetulan karena Mas Kolis kan lagi influenza, Dok. Jadi kepindang waras dang wis ngundang aku kok iso karaoke nang RFM ngono, Dok. Makanya datanya obat mujarabnya ya apa gitu, Dok. Jadi kalau untuk penyebabnya ya tadi virus. Penyebabnya virus yang bisa ketika kondisi tubuh turun, nah itu ditumpangi lagi. Ada apa? Mungkin bakteri gitu ya. Nah, penyebab yang utama adalah virus, terus penyebabnya makanan atau debu atau apa. Nah, kalau misal makanan atau debu, nah atau nggak dingin, itu lebih ke faktor alerginya. Iya, alergi ya biasanya, Dok ya. Debu gebres-gebres, akhirnya gitu. ini meler kayak gitu ya, Dok ya. Itu pada di faktor alerginya ya. Jadi kalau misalnya penyebab utamanya bahwa kenapa bisa terserang flu, kondisi tubuh yang turun. Gitu. Jadi kalau nggak pengen flu, dijaga stamina tubuhnya, Mas Kolis ya. Nanti biar nggak gampang flu. Terus obat mujarabnya, Dok. Obat mujarabnya, mujarab masih dipakai ya kata-kata ini ya. Mujarab. Lama nggak pernah denger ini. Biasa ke tabib. Betul. Iya. Itu tabibnya sebelah sana, Dok, pakai hitam-hitam, Dok. Kan tabib dukun. Paranormal itu kan. Punya siapa? Siapa? Pak Mitro. Pak Mitro. Hipnoterapi itu, Iya, Mbak. betul.
Iya dok, silakan dok. Jadi obat mujarabnya ya itu istirahat yang cukup, banyak minum air putih, terus habis itu menghindari ya tadi penggunaan alkohol atau ngerokok, karena rokok itu si tembakaunya itu merangsang pembentukan sekret di dalam tenggorokan. Gitu. Cairan dalam tenggorokan, lendir dan perlindungan tubuh toh sebenarnya dia keluar. Gitu ya dok ya. Oke. Dok, ini yang terakhir dok ya. Sebenarnya, kamu mau ada yang ditanyakan? Iya silakan. Boleh. Agak dipercepat. Iya, yang jelas gini dok. Kalau kita udah ngomongin virus, biasanya kalau anak dulu kan istilahnya diimunisasi. Kalau buat orang gede ada nggak vaksinasi buat yang namanya flu atau influenza itu? Oke, jadi sebenarnya di zaman yang modern sekarang ini dengan perkembangan dunia kedokteran, nah itu sudah ada vaksinnya, gitu. Kita hanya perlu vaksin 1 tahun sekali dan diulang per tahunnya, gitu. Jadi kenapa dibutuhkan vaksin ini dan kenapa harus dibutuhkan kok setiap tahun? Nggak beda sama dengan vaksin DPT, polio. Ya, itu kan hanya sekali udah ya. Ada programnya dan itu selalu setiap tahun gitu enggak. Ini tiap tahun ya. Karena virus si penyebab influenza itu selalu dia bermutasi, selalu berkembang gitu, mengikuti perkembangan zaman istilahnya, update gaul banget gitu. Gitu. Kalah kamu Kalau di dunia virus mungkin ganti handphone tiap hari gitu. Ya, jadi itu ibaratnya seperti itu. Jadi dia terus bermutasi, beregenerasi terus sehingga berubah dan beberapa di dunia kedokteran modern itu banyak penelitian yang terus mengejar apakah ini strain-strain baru, istilah golongan-golongan baru, tapi ya dari 2 jenis saja, tipe A dan tipe B. 2 tipe A dan 1 tipe B, satu vaksinnya itu isinya 3. Nah, itu diulang. Nah, jenisnya pun karena di dunia ini itu terbagi dengan Southern sama Northern ya. Itu kutub utara, kutub selatan. Nah, itu jenis virus itu 2, jenis vaksinasi itu 2. Gitu. Nah, kondisi kita kan kondisi Indonesia itu kan di garis khatulistiwa ya, antara perbatasan atas dan bawah. Kita boleh pakai salah satu bukan aja, dua-duanya ya. Gitu, salah satu. Dan kalau misalnya sudah dipakai salah satu, tahun depan harus pakai yang itu. Karena setahun sekali, nggak boleh ganti. Gitu. Nah, untuk yang short-termnya itu di bulan Februari Maret sekarang nih. Terus untuk yang northernnya itu dia di bulan September Oktober. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang vaksin, ya besok tahun depan harus bulan itu vaksin lagi. Februari itu. Dok, kalau misalnya southern, northern gitu itu, nah kalau misalnya kita dari selatan terus ke utara gimana dok? Nggak bisa ya dok ya? Nggak apa-apa biasanya sih. Kayak kan kalau misalnya kita dari yang southern kita nggak bisa ke north jadi. Enggak gitu. Jadi perkembangan si ini kan vaksin itu kan virus yang dimatikan. Ya. Virus yang dimatikan dan dilemahkan. Kalau yang dilemahkan pakai nasal dia, enggak pakai yang suntik. Gitu. Ya. Oke. Nah, kalau yang biasa kita pakai itu suntik karena lebih jamak ya. Dipakai suntik. Itu enggak masalah kalau misalnya Mas dari ini dari Southern ke Northern tadi. Kecuali tinggal lama di sana, Mas. Gitu. Tinggal lama di sana maksudnya? Tinggal lama di sana, menetap di sana. Oh, habis dari Southern ke Northern udah ke Northern aja gitu. Nah, jadi kalau misalnya rencananya kayak misalnya buat naik umroh atau enggak haji, ya kan itu harus syarat toh meningitis dan influenza ya. Nah itu ya kita berarti pakai yang mana gitu loh. Oke. Ya intinya setia gitu loh, kamu setialah gitu kan. Dan yang jelas kalau udah ngomongin ke dokter ya, sekarang ganti Mbak Christine lagi. Di rumah sakit Gatul ada nggak Mbak? Ada vaksinasi influenza ada di Gatul. Cuman syaratnya tetap harus konfirmasi dulu ke dokter, datang ke dokter umum di rumah sakit Gatul minimal, terus nanti dicek di sana akan dicocok nggak divaksin dengan kondisi tubuhnya. Takutnya apa? Ketika divaksin kondisi tubuhnya lagi nggak fit, percuma aja kan. Harus benar-benar dalam kondisi fit ya ketika divaksinasi ya. Terus nanti dokter tentuin kapan boleh vaksin gitu. Oke. Gak bisa langsung tiba-tiba aku mau vaksin gitu, nggak bisa. Nggak bisa ya. Ada beberapa prosedurnya lah ya. Prosedurnya tapi nggak ribet kok. Yang pasti harus kondisi benar-benar cek fit. Gitu ya. Oke, sip deh. Terima kasih. Kalau untuk yang vaksinasi gitu kesana bisanya kapan?
Kalau setiap di Gatul? hari Setiap hari ya kalau bisa mau, ya. setiap hari Oke. bisa asal dengan perjanjian dengan dokter dulu. Kita nggak bisa tiba-tiba langsung vaksin gitu, nggak bisa. Oke. Harus dengan dokter. Kalau untuk yang influenza ini yang dewasa ya. Tapi kalau misalnya yang balita nanti ke BKIA. Oh Datang iya, aja setiap sendiri-sendiri. hari. Oke, Iya. boleh. Pokoknya yang penting telepon dulu di 0321 321 6681 Kalau extension 107 extensionnya ya. 107 untuk pendaftaran pasien, tapi kalau untuk BKIA ke 111. Oh, 111 Iya, ya. triple. 321 681 extension Extension 111. Oke. Dan satu persatu pertanyaan sudah kita sampaikan ke Dokter Baros. Kalau misalkan masih kurang, kayaknya bisa disambung di bawah ya, Dok ya. Iya. Ini waktu kita udah habis. Jam 9 lebih nggak kerasa loh kalau ngobrol sama Dokter Baros gitu Tuh ya, Sobat kan R ya. Hana mulai lagi. Mulai ini malam weekend soalnya weekend. Nggak ada hubungannya itu ya, kayaknya. Malam minggu ya. Malam minggu Dok, biasa. berarti pencegahannya yang terakhir, Dok, kalau pencegahan seperti apa yang perlu Sobat R lakukan supaya terhindar dari sakit influenza selain vaksinasi, Dok? Jadi untuk pertamanya itu kita ada banyak. Pertama yaitu menjaga higienitas, mencuci tangan. Terus habis itu ketika mencuci tangan, minum air putih yang banyak, terus istirahat yang cukup, terus makan makanan yang bergizi, buah, terus habis itu sayuran gitu. kayak gitu ya, Dok ya. Lebih cenderung ke situ sih. Terus yogurt juga bagus loh ternyata. Bagus ya. Gitu. Oke. Ya. Jadi vaksinasi bisa di ini dengan itu tadi ya, hidup sehat lah istilahnya ya. Benar. Sayur, buah, yogurt, air putih kayak gitu ya. Oke deh, Dokter Baros terima kasih banyak ya Makasih buat ya. kehadirannya. Sama-sama. Mbak Christine Juga, juga makasih matur banget. nuwun. Sama. Ketemu lagi di minggu depan ya, Mbak ya. Minggu depan mungkin Sama yang lain ya. sama teman-teman yang lain. Oh, Ya. oh bukan Mbak Christine. Bukan. Oh, tapi masih tetap Dokter Baros ya. Aduh, Oh, oke deh. tuh kan Hana Mau mulai 1 lagi. bulan bersama Dokter Baros. Nanti saya gitu ya? saya jadwal ulang. Jangan gitu aja nih, nggak enak nih. Oke, saya tinggalkan Dokter Baros, Mbak Christine juga ya. Oke, Sobat R, sampai di sini kebersamaan kita ngobrol untuk pagi hari ini. Ya. Kita harus segera pamit undur diri. Zah, silakan Dari ditutup, Zah. Keranggan 5 nomor 52 ada Zaza dan Hana pamit dulu ya. Wassalamualaikum.